Tapi emang sebenarnya yang diincar orang-orang tuh apa sih Mas? Kalau Mas Devi gimana? Maksudnya kayak apakah kayak gitu juga apa enggak? Oh, dulu Separah itu kah? dulu saya pernah menjadi pelaku. Halo semuanya para pohon bakau yang telah mengering. Jadi balik lagi sama aku, sama Mas Devi lagi. Halo. Kita bakalan bahas hal-hal lagi yang menggelitik otak kecil kita ya. Menggelitik otak kecil, bukan otak besar, Mas. Bukan, otak besarnya udah penuh. Jadi otak kecil yang tersentuh ini. Jadi sebenarnya itu ada sebuah fenomena di internet bahwa seorang pemuda itu bunuh ibu karena dia merengek ingin dibelikan motor. Kan ini pasti udah besar ya, karena kan bisa naik motor dan langsung ngerengek. Cuman kenapa sih sikapnya itu sampai membunuh ibunya gitu loh? Oh, apa dia jangan berpikir mungkin ginjalnya ibunya mungkin masih Bisa untuk dijual gitu. ditukarkan motor kali ya. Tapi aku bingung sih Mas sebenarnya. Itu kan yang melakukan berarti kan cowok-cowok kan. Sementara aku kesel tuh kenapa sampai ngebunuh ibunya gitu loh. Kan udah gede, udah istilahnya udah dolor gitu loh. Pasti aku yakin banget cowok-cowok ini tuh kalau di sekolah tuh yang preman-premannya gitu loh yang merasa bahwa inilah aku tuh cowok paling alfa di seantero jagat raya gitu loh. Tapi kenyataannya tuh pas di rumah tuh dia ngerengek ke ibunya gitu loh. Aku yang masih nggak make sense tuh sebenarnya kayak gitu. Kenapa sih harus sebegitunya menginginkan hal dengan cara yang tidak lazim gitu loh. Pakai ngebunuh ibunya. Tapi temen-temen Mas Davi tuh dulu ada yang kayak gitu. Emang mayoritas emang kayak gitu. Soalnya Thomas, mungkin karena mereka sendiri mungkin agak putus asa ya, mungkin karena nyari kerja kan satu tidak mudah ya, tidak semudah yang orang nyocot cangkem lamar-lamar itu kan, lamar kan butuh panggilan, tunggu segala macam lah, sambil menunggu itu kan ya mungkin kita bisa nyambi tapi hasilnya tuh kalau nyambilan tuh kayak belum seberapa gede gitu loh, mungkin tidak sesuai UMR, jadi nabungnya agak lama, ndak sabar, akhirnya ya ujung-ujungnya nekat. Oh, berarti kayak ini tuh terjadi sama keluarga-keluarga yang sorry banget menengah ke bawah ya Mas kayaknya. Biasanya gitu. Soalnya ceritanya temanku itu dan beberapa saudaraku juga itu mostly biasanya orang tuanya yang mampu tuh malah sebenarnya itu fine-fine aja Mas buat beliin. Karena orang tuanya tuh ya aku nyari uang kan buat anakku gitu kan. Jadi ya bahkan anak yang nggak minta tuh kadang dibeliin aja gitu loh. Dan aku sebenarnya kasihan banget, berarti ini kan banyak terjadi di Indonesia karena masyarakat Indonesia kan mayoritas ke bawah gitu kan Mas. Jadi yang aku sayangin tuh itu gitu loh. Kalau Mas Devi gimana? Maksudnya kayak apakah kayak gitu juga apa enggak? Oh, dulu Separah itu kah? Dulu saya pernah menjadi pelaku tendang pintu ya, jauh sebelum tren ini ada ya. Takut. Tapi emang sebenarnya yang diincar orang-orang tuh apa sih Mas? Maksudnya sampai menginginkan motor kayak gitu loh. Dan semahal apa gitu loh, sampai kayak ngerengeknya tuh sebegitunya. Mungkin kalau zaman sekarang itu karena banyak rame-rame motor di TikTok, prestis ya. Karena kan tahu sendiri namanya orang naik motor gede gitu, moge gitu kan, motor cowok gitu. Dari tampilan wes ketok ya, kayak kesannya kayak motor matic yang kecil-kecil kayak minggir, diuyel-uyel gitu. Berarti mostly motor-motor gede gitu. Ya, yang kayak motorsport tampilannya gitu. Oh, tapi sebenarnya kayak gini tuh faktor dari yang luar gitu berpengaruh banget berarti ya Mas? Lingkungan bisa Mas, kayak dari circle pertemanan lah, contoh simpel lah. Kayak temennya moyok-moyok, alah motor kayak rosok nganu pinggir dalan ngono. Nah, dari situ kan muncul percikan-percikan amarah ngono. Kayak pingin aku menunjukkan siapa diriku. Nah, terus mulailah mencari-cari cara nyari uang, nggak ketemu nih dalam jangka waktu sekian, kok aku nggak bisa menemukan cara buat dapetin hal ini. Akhirnya nekat, makanya kan ada yang ngerampok, ada yang nusuk, bahkan yang ada yang minta sama mama. Nah, minta sama mama tapi terus Oke, berarti kan itu kan kemungkinan buruk karena obsesi sama motor kan. Nah, kita tuh di sini tuh mau kayak menanggulangi kejadian itu dengan ngasih apa sih negatifnya ngerawat motor kayak gitu tuh pasti ada sisi susahnya kan. Nah, sisi susahnya itu sebenarnya itu motor itu tuh ribetnya seribet apa sih Mas buat ngerawatnya, biar kita tuh nggak semata-mata nggak mungkin kita beli barang tapi nggak dirawat, pasti kan ada perawatannya. Dan barang pun kalau misal dirawat pun tetap ada nilai turunnya karena mau tidak mau kan namanya juga barang ya, ada nilai turunnya. Dari sebenarnya itu aku mau nanya ke Mas Davi juga, itu tuh minusnya itu apa gitu loh, susahnya punya motor kayak gitu tuh apa, biar orang-orang tuh kayak itu nggak sekedar beli doang gitu loh, jadi ada sisi perawatannya bikin sesuatu sebenarnya apa sih Mas? Minusnya adalah perawatannya itu kalau mungkin dibandingkan sama motor yang matic, mungkin yang cc yang masih under 150 nganu tuh, dari segi biaya itu pasti jelek ya.
Iya, tangki, terus sama isi bensin. Soalnya ya Mas, dari segi bensin itu pasti jeglek Mas. Karena motor sing tampilannya spot-spot iku bensinnya butuh ya akeh. Tur kadang ki ono sing jalukane ora gelem pertalit. Jalukane sok mewah, pertamax nek pertalit berebet ngono. Oh, berarti itu ngefek juga. Ngaruh Mas. Sama kayak servis, misalkan oli mesin tuh loh Mas. Oli mesin tuh beda. Biasanya satu botol penuh selesai. Ini 2 botol kurang. Terus sama satu lagi. Kadang tuh kan bentuk motor yang sport-sport itu kan ada yang tidak ada selebornya. Oh iya. Bayangkan jika Anda berjalan dengan ngebut di tengah hujan ya. Raine wong sing mburi meh mbok dokok ndi. Oh, berarti agak merugikan orang lain dong. Sangat. Oh, gitu. Dari segi pas banjir loh ya. Karena kan pasti nyiprat. Lah nyiprat kan sing belakang kan misalkan motornya lebih pendek kan nampani banyu tuh Mas. Nerima air loh. Terus juga berarti kalau buat becek-becek kan nggak bisa dong Mas, kan ya ini kan kita hidup di Indo ya. Kita kan nggak bisa lepas dari jalan yang rusak ya, yang penuh tanahnya. Itu berarti kompatibel nggak sih motor kayak gitu? Sebenarnya kurang. Licin kan pasti Mas di jatuhnya. Oh. Licin. Kalau itu nggak ada banjir? Emangnya Musa Mas. Nah itu kan berarti ada 3 ya Mas tadi ya. Ada dari segi bensin, servis sama kenyamanan. Nah bisa dilihat kayak gini tuh berarti orang-orang kayak gini tuh kan belum aware banget sama ini kan. Berarti bisa dilihat kan kalau orang-orang kayak gini tuh mostly itu karena keinginan semata doang. Dan pasti terjadi sama orang-orang yang belum kerja. Nah, dan orang-orang yang belum kerja itu mostly kan sumbu pendek. Karena dia kan nggak mikirin yang kayak jangka panjangnya gimana. Jadi ya keinginannya dia buat beli motor udah selesai. Ego. Iya, ego. Padahal kan ada beberapa hal tadi yang disebutin sama Mas Davi kalau ngerawat motor gede itu juga susah. Jadi sebenarnya sia-sia juga kalian nggak sampai ngebunuh ibu kalian buat dapetin motor, tapi ujung-ujungnya kalau motornya nggak bertahan, itu kan juga rugi Mas. Ujung-ujungnya kan duitnya buat peti. Coy. Terus nanti kalau misalnya motornya rusak, terus kalian nggak punya uang lagi, alias ibu kalian udah meninggal, terus kalian nyari uang di mana? Slot judi. Kita bertemu dengan Dewa Zeus lagi. Apakah seperti itu? Kita nggak ada yang tahu. Ayo, dari ketangkap mau malah golek-golek, gitu. Coy.